banyak suara-suara orang di panggung. Mana otennya? Ini lagi kita seleksi, Abangku. Oh iya. Oke, Bang Azka, selamat bergabung Bang Azka. Azka, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung yang mau berdiskusi, mumpung ada Gurunda di sini, ada Bang Zuma. Silakan buat adik-adik Kristen. Diizinkan buat kalian bertanya selama kalian mengikuti aturan, ya. Kalau kalian nggak bisa mengikuti aturan, ingat lagu Bang Farouk, akan ada B2 dewasa nanti yang akan Saya dikecilin aja, Dek. Kecilin aja, nggak apa-apa. Iya, nah gitu bagus. Gini aja. Jadi ingat bintang film Barat. Kau lihat Dinda Farouk ini mukanya. Oh, Masya Allah. Oke, Dinda Sel, selamat bergabung Dinda Sel. Selamat bergabung. Iya, kamu mau berdiskusi Dinda? Boleh. Ya udah, silakan. Tapi yang kooperatif ya. Kristen Dinda. Alhamdulillah Kristen. Kacau. Alhamdulillah Kristen katanya. Emang. Silakan Dinda, tap-tap layarnya teman-teman ya. Silakan Dinda. Jika ada yang mau kamu tanyakan, silakan. Oke, mumpung di sini Bang Juma kan. Kemarin belum selesai saya jawabannya. Siapa yang disalibkan itu Bang Juma? Yang disalibkan itu adalah penyesat. Oke. Dah, pertanyaan saya yang belum dijawab. Iya. Kenapa Nabi Isa mau disalibkan? Coba jelaskan menurut Al-Quran kalian. Oke. Nabi Isa ingin disalibkan karena Nabi Isa memberikan banyak mujizat di tengah-tengah mereka, Bani Israel. Tetapi yang mereka tunggu itu bukan yang bisa membuat manusia hidup dari kubur. Yang mereka tunggu adalah raja seperti Daud. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bagaimana Bani Israel itu membangkang kepada semua ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Quran diterangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang membuat makar setelah Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan berbagai macam mukjizat, tetapi yang mereka butuhkan bukan mukjizat seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah melumpuhkan kekuasaan Romawi terhadap diri mereka. Itu. Makanya mereka berselisih paham. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berselisih paham. Ada yang menyetujui Nabi Isa sebagai Rasul Mesias yang ditunggu. Ada pula yang kemudian menganggap dia adalah pesina, dia tukang sihir, dan seterusnya. Begitu. Maka mereka sepakat untuk membunuh. Nah, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka diselamatkanlah Nabi Isa. Orang-orang yang membuat makar tetap melakukan pembunuhan dan penyaliban, tetapi itu hanya diserupakan bagi mereka saja. Begitu. Nah, itu cerita yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan cerita yang dibuat-buat di mimbar gereja seperti dalam kitab saudara, entah apa-apanya dibuatnya. Dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu dalam catatan wartawan yang kitabnya, yang bukunya kemudian dikasih sampul Yohanes, itu dituliskan dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itu tepat sekali bahwa mereka memang sepakat untuk menjadikan Yesus itu sebagai tumbal agar bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa penjajah. Nah, ini yang diterangkan kemudian Al-Quran. Dan itu bisa disimpulkan di dalam Matius 27 nomor 18, bagaimana penguasa kala itu yaitu Pilatus
menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dieksekusi karena mereka dengki, cemburu, bukan karena dosa mereka ingin ditebus, atau bukan karena mereka ingin menggenapi nubuat yang ada dalam kitab mereka, melainkan karena dengki aja. Berarti Al-Quran benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wartawan Anda itu ada baik, ada benarnya juga. Tapi lebih banyak kemudian ininya, pelonco otaknya. Seperti pelonco otak itu apa? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu nggak ada itu. Itu cerita yang dibuat-buat, muncul belakangan. Al-Quran dan juga tuan rumah tidak ada cerita itu. Itu karangan aja untuk Saya supaya... tanya Al-Quran, jangan sama-samakan dengan Alkitab. Beda itu. Dah, alamak. Al-Masih sama Yesus itu beda, tidak sama. Sosok yang Oke, memang betul. Betul sekali. Al-Masih yang kamu sembah beda dengan Al-Masih yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Makanya bukumu itu tidak ada tempat di Yahudi, nggak ada. Di rumah ibadahnya Yahudi itu tidak masuk kitabmu itu. Kenapa? Karena itu cuma cerita-cerita wartawan lepas yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka secara data, secara histori. Benang merah itu nggak ada. Begitu. Ada Ya, lagi? silakan, Sel. Dinda, Sel, silakan Dinda. kan udah saya bilang jangan disama-samakan dengan Alkitab karena isinya itu beda. Ya Dan memang beda. Yang Kan udah disalibkan itu bukan Yesus. Di Alkitab lucu orang ini. Saya sudah menjelaskan. Kalau Yesus tidak Lucu. disalibkan, maka kami tidak akan jadi Kristen. Memang, karena Yesus memang sudah mengatakan bahwa penyesat itu akan datang dan banyak pengikut. Pengikutnya penyesat itu ya Kristen. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Kalau ada pengikut penyesat yang di luar Kristen, apa nama kelompoknya? Nggak ada kan? Cuma Kristen yang pengikut Kristus. Sementara penyesat itu nongol dengan gelar Kristus. Ya Kristen lah itu. Ada nggak pengikut Kristus di luar Kristen? Ada nggak? Adalah. Apa? Ada dong, banyak. Apa? Apa pengikut Banyak. Kristus di luar? Pengikut Kristus di luar Kristen apa nama kelompoknya? Ya, agama yang di sebelah toh. Agama yang tidak Apa? pernah percaya. Agama tidak percaya Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu. Kemudian itu kitabmu beda dengan Alkitab. Ibunya saja Tuhan Yesus beda kok. Tunggu dulu. Nabi Isa alaihissalam memperkenalkan Alkitab. Dalilnya Al-Quran. Jelas itu. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab melalui Al-Quran. Nah sekarang Yesus memperkenalkan sebutan Alkitab enggak? Ayo, kalian yang nempel-nempel ke Nabi Isa. Dari mana dalilmu? Dari mana dalilmu? Coba. Nabi Isa berkata di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Inni abdu Allah ataniya alkitab wa ja'alani nabi. Nabi Isa yang mengatakan kemudian kepada kaumnya Bani Israel, aku dinyatakan di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberikan ketetapan berupa Alkitab, dan aku ini adalah hamba Allah. Itu di dalam Al-Quran. Coba kau terangkan ke saya di mana Yesus memperkenalkan Injil, di mana Yesus memperkenalkan Allah, di mana Yesus memperkenalkan Alkitab. Kenapa Kristen menyebut istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam? Coba. Ayo. Ya, banyak diterangkan di Alkitab kok. Coba. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Dari Isa alaihissalam atau Kristus Yesus yang ngajarin? Dari rasul-rasulnya. Kata rasul itu kau dapat dari mana? Ya. Nabi Isa alaihissalam berkata dalam Al-Quran surah As-Saff, Inni rasul Allah ila Bani Israel. Nabi Isa yang memperkenalkan kata rasul. Di mana Paulus memperkenalkan kata rasul? Ayo,
Di mana Yesus memperkenalkan kata Rasul? Ayo, semua itu adanya di ajaran Nabi SAW. Matius. Coba. Matius berapa? Matius berapa? Matius berapa? Coba. Buka saja sendiri, banyak itu. Nah, Kak. ini Saya kira kamu semua kan tahu Alkitab. Ini Kamu penyesat tahu, nih, cuman penyesat kamu itu kalau selalu berbicara. pelintir kitab itu. Dengar. Copot-copot ayat. Penyesat Kamu itu copot-copot kalau berbicara ayat cuma itu. modal congor, itu penyesat. Diminta datanya mana? Ada. Kamu itu mana? modal congor. Ada. Kamu modal Itu congor namanya iblis. Iblis itu menjanjikan surga. Ketika ditanya mana surgamu? Ada. Ya, justru Mana? kamu Ada. iblis. Ada. Mana ada? Coba. Ditanya mana kata Rasul di dalam kitabmu? Tak mampu. Mana kata Allah dalam kitabmu? Tak sanggup. Mana kata Alkitab dalam kitabmu? Enggak ada. Mana kata Injil dalam kitabmu? Tak ada. Semua Yang jelas dirampok iman dari kami adalah Al-Quran. Yesus Kristus itu saja. Nenekmu kiper, nggak ada yang ganggu imanmu itu, nggak ada. Ini kita ranah diskusi. Saya minta data. Mana datanya di agamamu ada sebutan Alkitab sebelum masuk ke Indonesia? Niru-niru Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Adalah Mana coba tunjukkan. Nah, tunjukkan. Ayo. Sampai kemudian Paulus bangkit menggunakan baju daster dan sepatu futsal, kamu tidak akan mampu menunjukkan itu. Nggak ada. Inilah Kristen, suka nyamar-nyamar. Apa yang suka nyamar? Iblis. Iblis. Lah iya dong. Sederhana bukan? Coba, kalau kamu itu agamamu agama benar, tentu ada data valid yang bisa kau tunjukkan ketika kau menyebut Alkitab. Nah, yuk. Kenapa kau sebut Alkitab? Kitab kami. Kami justru yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir selalu kitabmu pelintir-pelintir. sendiri. Kamu pelintir-pelintir. Saudara, kamu pelintir kitabmu sendiri. Nama kitabmu itu Biblika. Kamu yang pelintir. Kamu pelintir menjadi Alkitab. Cobalah. Tuhanmu itu Theos, kau pelintir menjadi apa? Menjadi Allah. Coba. Kitabmu itu kabar baik, Evangelion. Kau Iyalah, putar lagi kabar menjadi baik lah. Injil. Nah, kenapa kau sebut Injil kalau begitu? Keselamatan. Nah, apa bahasa Yunaninya kabar baik? Bahasa Yunaninya apa? Kabar baik. Ayo. Kenapa kau sebut Injil? Kau pelintir sendiri kitabmu itu. Kenapa? Karena kamu dibimbing sama roh jahat. Roh jahat itu suka memelintir kebenaran, diobo-obo, diputar balik, menjadi kesesatan. Itulah pekerjaan setan. Setan mengajarkan memelintir. Ketika Tuhan mengajarkan Adam, ini yang kamu harus lakukan. Iblis datang, bukan itu, tapi ini. Ketika kemudian Nabi Musa diajarkan, Musa, ajarkan kaummu bersunat. Iblisnya datang, jangan sunat, tapi kulub. Ketika Tuhan datang mengajarkan, jangan makan babi. Iblisnya datang, makan babi. Semua dipelintir. Ketika kemudian Yesus datang, aku utusan hanya kepada Bani Israel. Dipelintir untuk seluruh manusia. Ketika Yesus mengajarkan dirinya, aku hanyalah manusia. Dipelintir, Yesus separuh manusia, separuh Tuhan. Itu pekerjaan setan itu. Iblis suka memutarbalikkan sesat menjadi benar, benar menjadi sesat. Coba contoh sederhana nih ya. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19. Yang sederhana aja dulu, yang familiar aja dulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan loh, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa ganjarannya kata Yesus? Dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus setelah kedatangan Kristus palsu? Filipi 3 nomor 8. Hukum Taurat itu yang menyebabkan kata Yesus orang kalau dihilangkan sedikit pun meski yang terkecil akan masuk neraka. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Kira-kira Paulus ini dapat ilmu dari mana tuh? Mengatakan hukum Taurat yang menyebabkan Bani Israel masuk surga justru adalah disebut sebagai tinja oleh Paulus. Kemudian Tuhan mengatakan apa?
Di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengatakan apa lagi? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil untuk tidak menghilangkan tapi mempraktekkan, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati surga. Tapi apa kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 3, nomor 4? Kamu lepas dari kasih karunia, kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Paulus mengatakan kematian itu, neraka itu adalah menjalankan atau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat. Kamu lepas dari kasih karunia, Yesus Kristus lepas dari kamu kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ini apa? Kenapa sampai segitu kali? Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 27:26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus juga berseru, masuk neraka orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Datang Paulus, kalau kau jangankan menjalankan jangankan menjalankan hukum Taurat menurut Paulus, ya, mengharapkan saja ada kebenaran di hukum Taurat itu, kata Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Apa ini? Agama apa ini? Hah? Agama apa yang menghujat Tuhan, menghujat hukum Tuhan? Agama apa? Koplak. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus penyesat itu datang setelah dia terangkat ke langit. Siapa namanya? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Jadi kalau dipanggil, nama dan gelarnya sebutannya apa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli datang kepada Bani Israel, yang palsu datang kepada Bani Iti. Siapa Bani Iti? Yang suka goyang pantatnya di rumah sembahyangnya. Pantat aja yang goyang, otak nggak goyang. Itu Bani Iti. Ayolah saudara-saudara, belajar. Jangan kerjanya hanya menutup mata, tapi belajar. Pelajari Bible itu dengan baik. Gitu. Ya, lanjut. Ya, Zuma. Ya. Selamat siang. Zuma, di mana tertulis bahwa siapa yang meniadakan hukum Taurat, bahkan yang terkecil pun itu masuk ke dalam neraka. Di mana ada Matius 5 nomor 19, baca. Ya, coba dibaca. Saya baca ya. Di data nomor 19-nya diterangkan dengan sangat jelas di sana. Yesus berkata apa? Barang siapa yang meniadakan satu perintah dalam hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat apa? Menempati tempat apa? Tempat terhina. Paling rendah di dalam kerajaan sorga. Oh, nggak ada surga di situ. Di dalam kerajaan sorga, bukan masuk neraka. Diam, ya, bukan masuk neraka. Diam dulu. Bukan masuk neraka. Jadi jangan mengubah Alkitab. Diam dulu. Jangan menyesatkan saudara-saudaramu. Diam dulu. Biarkan gurumu mengajarmu. Oke? Saya jelaskan samamu ya. Diam dulu sayangnya. Habis ini kamu bisa berbohong. Menempati urutan terendah, ya. Menempati urutan terendah. Diam dulu. Kamu menyesatkan saudaramu. Diam dulu. Di dalam pengajar. Diam dulu, boleh nggak Anda diam? Bani Iti, boleh nggak diam? Mampus. Ini teman-teman sekalian, saya ajarkan samamu. Bang Suma itu bukan
bukan tampil sebagai pendebat baru kemarin sore, kan? Bukan. Dalam original teks Matius 5 nomor 19 itu, di situ bukan tempat terendah, saudara-saudara, tapi paling hina. Original teksnya itu elakistos. Elakistos itu adalah tempat yang paling hina. Dan di situ bukan dikatakan surga, saudara-saudara. Di situ dikatakan langit. Tempat terhina di langit. Apa tempat terhina di langit itu? Ya neraka, Cak Ayu. Kebalikan dari tempat tertinggi. Apa tempat tertinggi itu? Ya jannah, surga. Jadi kalau meniadakan hukum Taurat, berada pada tempat yang paling hina. Elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat terhina. Tempat pembuangan. Tempat pembuangan, tempat kesengsaraan, tempat yang kemudian paling rendah, tempat yang paling menyakitkan. Apa itu namanya? Neraka. Makanya jangan apa ya? Jangan menjadi Kristen tapi nggak mau belajar gitu loh. Dan di situ dikatakan bukan surga, tapi di apa? Uranus. Uranus itu langit. Itu langit. Kenapa dikatakan langit? Karena berbicara masa yang akan datang. Berbicara masa akan datang, berbicara masalah gaib. Berbicara masalah gaib, surga neraka itu sama yim, langit, uranon. Uranos atau uranon. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan anaknya juga sama, mengajarkan ibunya, tantenya, pamannya, tetangganya, keluarganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat paling hina di dalam kerajaan langit. Neraka itu kerajaan langit. Surga itu kerajaan langit. Kerajaan Allah itu yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada dua. Ada yang dibalas di neraka, ada yang dibalas di surga. Dan Tuhanku pencipta langit dan bumi itu adalah yaumiddin. Dia malik yaumiddin, artinya dia yang menguasai, dia yang merajai surga dan neraka itu. Jadi kerajaan langit itu kerajaan surga, kerajaan neraka. Itu kerajaan Allah itu. Allah memiliki tahta. Dan kemudian Allah mengembalikan hamba-hambanya kepada dua tempat. Sheol dan Paradiso. Surga dan neraka dalam bahasa Yunani. Belajar lagi saudara-saudara. Ya, belajar. Jangan Anda memperbodoh diri. Hanya taklid buta, kepercayaan buta, tak ada ilmu. Yang penting, yang nggak mau urus. Yang penting mati surga. Itu mimpi, Cak Ayu, mimpi. Lu mati, pendetamu nggak ikut ke alam kubur. Pastormu nggak ikut masuk EGP. Yang penting saya udah ajarkan kamu mati surga, Yesus Tuhan itu EGP. Yang penting lancar perpuluhan. Mati lu urusan lu. Mati lu urusan lu. Nggak ada pertanggungan jawab. Nah, mikirkan diri masing-masing yuk. Apa kata Bible tentang hal ini? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, begitu dia bangun pagi minggu, nak bangun sarapan babi. Meniadakan hukum Taurat. Bukan yang terkecil, tapi hal terbesar itu. Anak-anak bangun, ngapain mak? Ke gereja. Ngapain? Nyembah Yesus Kristus. Menghilangkan lagi hukum Taurat yang paling terbesar. Jangan ada ilah lain. Dibikinnya anak-anaknya menyembah kepada ilah lain berupa Kristus. Itu, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Elakistos. Ingat itu elakistos. Anda boleh cari di Google. Elakistos itu artinya tempat yang paling bonyok, yang paling busuk, yang paling tercela, yang paling hina, yang paling rendah, yang paling memuakkan, yang paling menjijikkan, yang paling menistakan, yang paling membuat manusia sengsara. Itulah neraka. Masih mau datang besok? Masih mau menghilangkan hukum Torah?
Ya lanjut Dinda, lanjut. Kita sapa dulu yang baru bergabung ini Bang Anda ya. Oke, Bang Siap. Tuan, selamat bergabung Bang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kan, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, teruskan. Langsung. Siap. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Tuan ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kita naikkan ini lagi adik-adik otennya Bang Anda? Silakan deh, silakan. Oke. Oke, squad. Selamat bergabung squad. Squad. Halo, squad. Squad. Iya, Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ZR Bala, selamat bergabung ZR Bala. ZR Bala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mengatakan Bang ZR. Enggak, saya semua menyampaikan aja mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Kemarin Bang Zuma ke Padang, dia ke Bukit Tinggi, nggak mau ketemu muda udah pergi. Iya, Bang. Sorry, Bang. Sorry. Saya dari Keburu Bukit Bang, Tinggi. banyak soalnya di sana banyak tentara Romawi yang lagi kejar, makanya saya sembunyi di Dumai. Ya mana Bang. Sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Amin, amin. Oke, nyimak di bawah dulu Bang ZR Bala ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Raja Wali, selamat bergabung Raja Wali. Raja Wali. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Raja. Iya, mau nyalamin Bang Juma aja. Selamat pagi menjelang siang Bang Juma. Iya, iya. Kabar sehat Abang ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, sekedar begitu ngucapin salam ya. Iya. Salam dari Medan ini Bang. Allahu Akbar. Maju Horas. Horas do sudah teh. Bang Iya. Baru. Horas. Sehat dua mau teh. Horas. Alhamdulillah. Bang makan Siap. lomo. Alhamdulillah. Ada lomo teh. Ya Bang Oke udah Raja, Bang, makasih banyak ya Bang. ya Bang Raja, Bang Siap. Raja kalau mau bergabung dengan Api Sumut, nanti boleh DM Bang Faruk ya, Bang Raja ya. Nanti kita masukkan ke dalam grup ya. Siap. Oke, gitu dulu Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Ya cuma bilang itu aja, cuma nyalain Bang Juma, tumben masuk ke tempat Bang Faruk ya kan. Masalahnya kalau saya kesini Bang Faruk jadi host. Sayang ilmunya gitu loh, tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kalau saya kangen. Kalau saya kangen sama beliau saya kesini. Saya selalu pantau kok, karena beliau ini salah satu corong kita, menara siar kita di daerah Sumatera itu beliau. Bukan Di mana saya Bang Faruk di Medan Bang? di daerah ini Masamba, Lu Utara. Di DM lah Bang, masa di sini ada aja. Oh iya. Siap. Ya Bang Iya, Juma, iya. sehat-sehat ya Bang Juma. Siap. Ah. Masya Allah. Siap. Horas do. Bang Faruk turunkan langsung, aku dengerin Ya. lagi. Assalamualaikum Masih banyak Bang warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gani GN, selamat bergabung Gani GN. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya salam aja buat Bang Juma sama Bang Faruk. Sehat-sehat selalu. Salam dari Bandung Bang. Salam. Bandung. Horas, Bandung. Ya, turunkan aja Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum saudaraku seiman dan seagama. Bang Luma sehat, Waalaikumsalam Bang sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Kami sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam dari Jakarta, Condet, Bang Rumah, Bang Maruf untuk saudaraku semua. Siap. Iya, iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelum saya izin ibadah sebentar, saya menyampaikan kepada 2.300 ini, sebentar lagi kita ada milad ya, milad api. Yang kedua, silakan daftarkan diri yang mau ikut ke pengurus, biar kita bisa silaturahmi di Jakarta bulan depan. Kemudian kami dari pengurus juga membuka lowongan untuk menjadi ketua API di setiap wilayah. Minimal tipikal pendalaman materi dan karakternya itu sama seperti Dinda Faruk. Jadi tegas, keras, tapi berdata. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau, kami dari Palu, kami dari Manado, kami dari provinsi lain ingin membentuk API, silakan. Tapi dengan syarat mampu membuka komal, memberikan materi-materi berdata untuk menghindarkan generasi kita, khususnya di wilayah kita kemudian berada, dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Jadi kita butuh teman-teman yang ya minimal sama seperti Dinda Faruk ini. Seperti misalnya di Aceh, Aceh itu sekarang udah menjadi sasaran empuk juga. Jangan tenang-tenang aja, saudara-saudara di Aceh. Karena mayoritas tenang-tenang aja, hati-hati. Wilayah Anda itu jadi sasaran empuk pemurtadan juga. Begitu juga yang ada di Kalimantan. Kalimantan ini belum kita lihat adanya satu tipikal yang sama seperti Bang Faruk. Tolong yang Kalimantan yang punya karakter yang tegas, keras. Masalah materi nanti kita suplai. Kalau ada misalnya, gimana ini Bang, saya butuh pendalaman, kuasai Al-Quran dulu minimal. Nanti masalah data-data Bibelnya kami yang mensuplai. Ya, jadi boleh. Saya ingin jadikan saya ingin kemudian membentuk API di Kalimantan. Silakan Anda buktikan karakter dulu. Kita butuh karakter dulu, vokalnya dulu gimana. Jangan sampai hanya lontong sayur, ya, hanya lontong sayur. Ditanya tentang Al-Quran nggak bisa menjawab, ditanya tentang Bible juga nggak bisa. Karena yang kita butuhkan itu karakter yang ya minimal 10% dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Ada saudara Yusuf PI di Kalimantan beliau ya, tapi kan dia fokus untuk di komalnya, tapi kita sudah ngajak beliau sudah barusan japri saya untuk kemudian ikut di acara milad. Aku bilang silakan aja akhi, kalau memang mau ikut silakan, mau menggunakan warna sendiri silakan, mau ikut bergabung juga di API silakan, selama syarat-syarat yang ditunjukkan oleh manajemen API itu bisa dipenuhi. Itu tak ada masalah. Karena yang kita butuhkan di sini bukan hanya sekedar vokal, tapi implementasi di balik layar itu harus sesuai, harus selaras antara mulut dengan perbuatan, antara mulut dengan tindakan di belakang layar itu harus sama. Jangan cuman pintar di mulut tapi teori kolaps. Prakteknya nggak ada, teorinya mantap, prakteknya nggak ada. Kita butuh bukan cuman penampilan. Yang kita butuhkan itu adalah prakteknya. Islam tidak membutuhkan tong kosong. Membahas Al-Quran mantap, bahas hadis mantap, tapi di belakang layar teler. Itu yang kita tidak butuhkan. Ya, makanya saya sampaikan kepada manajemen pusat, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan API dan ternyata perbuatannya itu tidak sesuai dengan niatan daripada API itu sendiri, ya sudah, tenggelamkan. Ikat dengan batu, bawa ke Samudra Pasifik, buang ke laut. Jangan dipakai. Jadi sekali lagi, Kodondi, kalau Kodondi kami sudah komitmen. Saya dengan Kodondi sudah komitmen. Bang Suma dengan timnya di sosmed, beliau di offline. Kami udah komitmen itu. Jadi aman, semuanya bisa terkendali. Kami cuma membutuhkan dari provinsi-provinsi lain, lahir Faruk-Faruk yang mumpuni. Ya, lahir Faruk-Faruk yang mumpuni, yang tegas, yang kemudian berdata, yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan di dalam menggerakkan misi
menghalau pendangkalan akidah. Ini yang kita butuhkan. Ini yang dibutuhkan umat sekarang ini. Ya, teman-teman sekalian. Saya kira itu untuk penyampaian. Kalau di provinsi lain ada niatan, baik kita seleksi. Contohnya aja Bang Faruk dalam berdialog, dalam berdiskusi, lihat itu karakternya seperti apa, kuasai kemudian dua materi Bible dan juga Al-Quran. Saya kira begitu sahabat-sahabat, saya izin ibadah dulu, habis itu saya izin sebentar nih lagi. Bang Zuma, ini ada saudara kita Bang Akidah ini tadi tapping pengen menyapa Bang Zuma katanya. Oke, baik. Akidah, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan sehat selalu untuk Bang Zuma, Gurunda terbaik di Indonesia ini. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Terbaik, beliau terbaik. Saya selalu mengikuti, 1 tahun ini terus mengikuti Gurunda. Dan Bang Faruk juga, wow, amazing, luar biasa. Sehat selalu Gurunda. Amin, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Faruk. Siap saja Bang Faruk. Ya, makasih banyak Bang ya, barakallahu fikum. Sehat-sehat Bang Akidah ya. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dinda, saya izin ibadah dulu ya, bentar ya. Siap, siap. Ya, lanjut. Oke, jadi begitu teman-teman ya, di seluruh daerah, di seluruh kepulauan di Indonesia ini yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia, silakan teman-teman ya. Di sini yang berdomisili Sumatera Utara ya, yang mau bergabung dengan Apologet Islam Indonesia Sumatera Utara boleh DM Bang Faruk ya. Satu hal teman-teman ya, Apologet Islam Indonesia ini sudah memberikan wadah untuk kita berjuang di agama Allah ini. Sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan wadah ini tadi gitu loh untuk kita berjuang. Ingat teman-teman, berkali-kali Bang Faruk katakan kepada teman-teman ya, baik Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak ada yang menjadi penonton. Mereka tuh berjuang. Mereka semua menjadi pejuang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf berjuang dengan hartanya. Umar ibn Khattab berjuang dengan tenaganya, begitu juga dengan Khalid bin Walid ya. Ali bin Abu Thalib berjuang dengan ilmunya. Tolha juga berjuang dengan ilmunya. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berjuang dengan ilmunya. Bahkan mantan budak pun Bilal bin Rabah tidak mau ketinggalan berjuang. Dia berjuang dengan apa yang dia punya. Perjuangan ini kita harapkan teman-teman ke depannya ya bisa menjadi amal jariyah buat kita. Kita tidak bisa bersantai-santeria dengan ibadah sholat lima waktu kita. Kita tidak bisa mengharap, kita tidak bisa hanya berharap kepada puasa di bulan Ramadan kita dan ibadah-ibadah wajib kita. Ketika Apologet Islam Indonesia memberikan wadah untuk kita berjuang di jalan Allah ini, kenapa kita sia-siakan teman-teman? Dan satu hal yang pasti ya buat teman-teman yang ingin bergabung di Apologet Islam Indonesia, Apologet Islam Indonesia ini bukan tempat berleha-leha. Sebelum kamu mau bergabung, menyatakan dan menyiapkan diri, memantapkan diri untuk bergabung dengan Apologet Islam Indonesia, pastikan dulu dirimu bahwasanya kamu siap untuk berlelah-lelah. Jangan pernah kita berpikir teman-teman, dunia ini tempat berleha-leha. Tidak. Dunia ini bukan tempat berleha-leha. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Hanya orang-orang kafir lah yang menganggap dunia ini tempat dia bersenang-senang, tempat dia berleha-leha, tempat dia bersantai-santai ria. Hanya orang kafir. Tapi di mata orang-orang beriman, dunia ini adalah penjara bagi dia. Di mana ketika di dalam penjara dia berupaya mengekang hal-hal yang ada dalam diri dia yang bisa merusak akhiratnya nanti. Dunia ini menjadi tempat dia berlelah-lelah, bersusah payah guna memperbaiki akhirat dia. Jika di dalam satu rumah teman-teman, di dalam satu rumah, jika ada satu saja keluarga yang berjuang di jalan Allah, niscaya kelak dia akan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya yang lainnya. Allah bisa memberikan syafaat. Jadi begitu luar biasa kontribusi ya dan juga wadah yang diberikan oleh Apologet Islam Indonesia. Jadi saya rasa buat teman-teman sekalian sangat miris dan sangat sangat bodoh ketika teman-teman tidak mengambil kesempatan ya ikut berjuang di Apologet Islam Indonesia. Ada banyak program untuk Apologet Islam Indonesia khusus Sumatera Utara yang kelak akan kita gaungkan, di mana ya poin utama dari program tersebut ialah program tersebut ialah kita berjuang
untuk kemaslahatan umat. Apapun urusan dan juga persoalan umat itu, kita memperjuangkan kemaslahatan umat. Ya, terkhusus lagi buat saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam ataupun yang mu'alaf. Kita tidak hanya mensyahadatkan orang, setelah syahadat dah selesai. Tidak, kita tetap akan memberikan bimbingan kepada dia secara spiritual, memudahkan urusan dia terkhusus. Ya, terkhusus untuk dia faqih dalam agamanya. Dan ini sudah kita buktikan teman-teman ya, ada beberapa mu'alaf yang ada di Medan ini, ketika dia mu'alaf di Komal, kita memberikan guru kepada dia, bimbingan pribadi, guru spiritual, ustadz, pembimbing pribadi untuk dia secara gratis. Bahkan ya ada kabar baik ini teman-teman ya, alhamdulillah. Saudara muslim kita yang syahadat kemarin di satu keluarga juga di Komalnya Bang Faruk ya, di daerah Patumbak ya, memang saya pantau sampai detik ini masih saya pantau, 2 anak laki-lakinya itu luar biasa niatnya untuk belajar Islam. Bahkan dia berteriak-teriak ingin masuk pondok pesantren. Aku pengen masuk pondok pesantren. Saya sudah koordinasi juga untuk sama ustadz yang membimbing beliau. Beliau sudah, mereka 2 anak laki-lakinya ini sudah masuk ke dalam pondok pesantren pekan lalu. Dan kita berharap ya, adinda-adinda kita itu kelak ketika mereka sudah menimba ilmu di dalam pondok pesantren, keluar dari situ mereka bisa menjadi singa-singanya Allah. Berjuang untuk agama Allah. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung boleh DM Bang Faruk. Ya, silakan Bang anak Medan, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang, silakan Bang. Ya, nggak ada tadi, luar biasa Bang Faruk ya. Ya nanti kalau ada yang mau ikuti acara Milad Api bisa DM ke saya, nanti saya kasih nomor Bang Kores. DM saya bisa ntar. Yang di Jakarta dan sekitarnya. Di anak Medan yang kemarin Bang ya, Bang Faruk. Gimana? Ini anak Medan yang kemarin jumpa kita di atas itu ya enggak? Iya, kan? Lupa sih saya. Astaga, akun baru aku. Iya. Gitu aja Bang Faruk. Ya, coba disapa-sapa dulu tamunya Sal. Aku ada kerjaan sedikit Sal. Oke, Bang Muhammad. Selamat siang Bang Muhammad. Halo Bang Muhammad, selamat siang. Muhammad Rudito. Muhammad Rudito. Bang Topik, selamat siang Bang Topik. Bang Topik. Halo Bang Taufik. Benar guys, yang disampaikan Bang Faruk tadi itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nanti sebaliknya, di akhirat nanti surga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Ahad mau nih ya mana